saya Steviani. Pasti penasaran kan sama yang tadi lewat? Ini adalah Gravity Powered Car atau Gravicar. Dari namanya kita tahu bahwa mobil mainan ini memanfaatkan gaya gravitasi untuk mengubah energi potensial menjadi energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam benda karena kedudukannya. Beban yang tergantung pada Gravicar dikaitkan ke seutas benang yang terhubung ke poros roda belakang melalui sebuah katrol di bagian atas. Sehingga ketika beban ini turun karena pengaruh gaya gravitasi, energi potensial yang tersimpan di dalamnya akan berubah menjadi energi kinetik yang tersalurkan lewat benang ini dan dapat menggerakkan roda belakang karena benang tadi sudah dililitkan ke poros roda belakang. Tapi, seberapa banyak energi kinetik yang dihasilkan karena energi potensial beban? Apakah mobilnya sudah efisien atau bisa dibuat lebih efisien lagi? Kita akan mencari tahu hal tersebut. Tetapi sebelum melakukan percobaan lebih lanjut, mari kita lihat Gravicar ini dengan lebih dekat. Gravicar yang saya buat berbahan dasar stik es krim, sumpit, dan CD bekas. Sumpit saya gunakan untuk rangka dasar. 2 pasang sumpit ditempel memanjang untuk menghubungkan roda depan dan roda belakang. Roda depan, kanan, dan kiri dihubungkan menggunakan sebuah tusuk sate. Tusuk sate ini berada di dalam badan pulpen. Tusuk sate ditahan menggunakan tutup botol yang di dalamnya diberi lem tembak. Untuk bagian depan, roda luarnya yang berputar, sedangkan bagian dalamnya diam. Roda belakang, bagian dalamnya bisa berputar dan berada di dalam rangka dasar. Di badan pulpen diberi lem tembak sebagai kait untuk melilitkan benang. Rangka tegak berupa stik es krim yang disusun memanjang ke atas. Bagian bawah rangka tegak ditempelkan ke rangka dasar dan diperkuat oleh stik es krim lain yang ditempel menyerupai segitiga. Di bagian atas rangka tegak ada sebuah katrol sederhana tempat beban digantungkan. Nah, itu tadi Gravicar versi saya. Kalian juga bisa membuat Gravicar versi kalian. Modelnya tidak harus seperti ini. Ada banyak sekali variasi bentuk yang bisa kalian buat. Bahan-bahan yang digunakan juga bisa bermacam-macam, mulai dari kalender atau kardus. Bahkan pipa dan klip kertas juga bisa dijadikan Gravicar. Sekarang kita akan masuk ke percobaannya. Untuk itu, saya sudah menyiapkan 3 macam beban. Ketiga masa beban diukur menggunakan timbangan dapur digital dengan ketelitian 0,5 gram. Mari kita coba menjalankan Gravicar ini dengan ketiga macam beban. Percobaan untuk setiap variasi masa beban akan dilakukan sebanyak 3 kali dan kemudian dirata-rata supaya hasil yang didapat lebih akurat. Setiap percobaan akan dilakukan menggunakan Gravicar dari stik es krim yang bermassa 188 gram. Dijalankan pada lantai yang memiliki panjang total 7,6 meter dan diberi tanda setiap 0,4 meter. Beban akan digantungkan pada ketinggian 35 cm dari lantai, dan benang akan dililitkan ke poros roda belakang yang memiliki diameter 0,83 cm. Sebelum Gravicar dijalankan, benang akan dikaitkan dan dililitkan pada poros roda belakang dan badan pulpen akan diputar ke belakang hingga beban naik ke atas dan sudah tidak dapat terangkat lagi. Bagian roda belakang akan dipegang dan dilepaskan ketika alat perekam mulai merekam. Kamera handphone akan merekam gerak Gravicar dari mulai berjalan sampai berhenti sepenuhnya. Hal ini dilakukan untuk semua percobaan lain. Untuk mengolah semua video tersebut, saya menggunakan aplikasi Avidemux. Aplikasi Avidemux dapat menjalankan video frame per frame dan mengukur waktu hingga ketelitian 3 desimal. Kita menggunakan aplikasi ini untuk mendapatkan data posisi dan waktu pergerakan Gravicar. Kita masukkan dahulu video yang tadi sudah direkam. Waktu Gravicar akan diukur setiap Gravicar menempuh 0,4 meter atau ketika roda depan Gravicar menginjak batas ubin. Pada video ini dilihat bahwa Gravicar mulai bergerak ketika 0 second, sehingga kita langsung saja maju ketika Gravicar menginjak ubin pertama atau menempuh 0,4 meter pertama.
Didapat di sini hasilnya adalah 2,233 second. Data ini kita catat di Microsoft Excel dalam bentuk tabel. Bagian sini untuk waktu dalam satuan second dan sebelah sini untuk jarak dalam satuan meter. Begitu seterusnya sampai grafika berhenti. Dan kita juga catat waktu di saat beban meninggalkan grafika. Berlaku untuk semua percobaan. Ini adalah hasilnya. Tabel data yang sudah kita peroleh dapat dibuat grafiknya, grafik posisi terhadap waktu jenis scatter. Pada grafik ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu percepatan dan perlambatan, di mana percepatan dimulai ketika grafika mulai berjalan sampai beban lepas, dan perlambatan dimulai setelah beban lepas sampai grafika berhenti. Kita dapat menambahkan persamaan timeline untuk bagian percepatan dan perlambatannya. Persamaan ini sebenarnya adalah persamaan GLBB S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Sehingga untuk mendapatkan nilai A, kita dapat memperolehnya dari 2 kali koefisien X kuadrat. Dan untuk memperoleh V0, kita dapat mendapatkannya dari koefisien X. Dari nilai A dan V0 ini, kita dapat mengetahui kecepatan maksimumnya. Dengan rumusnya adalah V0 ditambah A dikali T, di mana waktu di sini adalah waktu ketika beban lepas. Untuk percobaan ini adalah 13,093. Setelah itu kita mendapatkan dua nilai kecepatan maksimum, yang kemudian dirata-rata. Untuk energi potensial, kita memperolehnya dengan rumus M kali G kali H. Masanya adalah massa beban dalam satuan kilogram dikali percepatan gravitasi bumi, yaitu 9,8 kali M per S kuadrat, dan dikali delta H, yaitu ketinggian awal beban dikurangi ketinggian ketika beban jatuh sekitar 2 cm atau 0,02 meter dari tanah. Untuk energi kinetik, kita memperolehnya dari rumus setengah M kali V kuadrat. M di sini adalah M total antara massa mobil dan massa beban. V-nya adalah kecepatan maksimum rata-rata tadi kuadrat. Sehingga kita dapat memperoleh nilai efisiensinya, yaitu energi kinetik dibagi energi potensial dikali 100%. Ini adalah data hasil percobaan secara keseluruhan. Dari tabel ini kita memperoleh data nilai efisiensi yang ternyata sudah cukup besar. Bahkan pada percobaan menggunakan beban baterai kecil, nilai efisiensinya mencapai 30,6%. Di tabel ini juga ada kolom nilai rata-rata efisiensi. Nilai ini kita dapat buat diagram batangnya. Nah, dari diagram batang ini, kita dapat melihat bahwa nilai efisiensi terbesar, yaitu 26,1%, dihasilkan pada percobaan menggunakan beban yang masanya juga paling besar, yaitu baterai kecil. Nilai efisiensi terbesar kedua ada 18,3%, dihasilkan pada percobaan yang menggunakan beban koin. Dan nilai efisiensi paling kecil, yaitu 13,8%, dihasilkan pada percobaan yang menggunakan beban bermassa paling ringan, yaitu baterai besar. Terlihat bahwa semakin besar massa beban yang digunakan, maka nilai efisiensi grafika juga akan semakin besar. Hal ini sesuai dengan teori karena kita tahu bahwa efisiensi dirumuskan dengan energi kinetik dibagi energi potensial. Energi kinetik rumusnya adalah setengah massa kecepatan kuadrat. Massa pada energi kinetik adalah massa total beban dan massa mobil. Sehingga apabila massa beban semakin berat, maka energi kinetik juga akan semakin besar. Dan terlihat pada rumus efisiensi bahwa energi kinetik sebanding dengan efisiensi. Sehingga semakin besar energi kinetik, maka efisiensi juga akan semakin besar. Sehingga hasil percobaan kali ini dapat diterima. Kita telah melakukan percobaan mengenai pengaruh massa beban terhadap efisiensi grafika. Kita dapat menyimpulkan bahwa semakin besar massa beban, maka efisiensi grafika juga akan semakin besar. Sehingga untuk membuat grafika yang lebih efisien, kita harus menambah massa bebannya. Kalian bisa mencobanya sendiri.
Menarik bukan belajar fisika dengan tidak hanya menghafal rumus-rumusnya saja, tetapi mempraktekannya langsung. Kita juga dapat membuktikan berlakunya prinsip-prinsip yang ada. As Da Vinci said, knowing is not enough, we must apply. Being willing is not enough, we must do. Sekian percobaan saya, selamat mencoba!